Gimana nih? Apa perhatian atau program Kemsos terhadap teman-teman difabel? Karena ini memang menjadi komitmen global, bagaimana melayani, memfasilitasi, mendampingi, memberdayakan warga disabilitas. Bagaimana mereka itu tidak hanya dibuka aksesnya atau difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap apapun, tapi yang juga penting mereka punya kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat atau melihat menonton banyak sekali di media sosial atau sosial media, ada satu istilah yang sekarang mencuat, yaitu setara berkarya. Nah, ini apa? Saya pikir tidak ada tokoh lain yang bisa saya ajak ngobrol kecuali Menteri Sosial Republik Indonesia, Gus Saifullah Yusuf. Gus Men manggilnya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Helmi Yahya. Terima kasih. Gembira sekali nih. Oh iya dong, harus dong. Secara langsung. Wah, saya enggak di studio saya, sekarang diundang beliau. Ya. Gus, wamennya teman saya tuh, Gus. Oh iya, Mas Agus Jambu. Kayaknya baru sebulan udah putih semua rambutnya. Gus, mungkin kita berharap ya dari pengen tahu dulu gitu waktu Gus Ipul menjadi Menteri Sosial ditunjuk oleh Presiden, visi besar Kemensos mau dibawa kemana nih, Gus? Ya, pertama-tama tentu kita bekerja sesuai tugas yang diberikan itu dulu. Dan jelas Presiden ingin kita sekuat tenaga, bekerja keras, ikut dalam rangka mengentaskan berbagai masalah-masalah khususnya yang terkait dengan kemiskinan, ya, dan beberapa lagi lain nanti saya sebut di belakang. Ya. Tapi yang kedua, dia juga selalu titip soal bagaimana kita bekerja itu terukur. Bekerja tidak sekedar bekerja, tapi harus berdasarkan dengan data yang akurat. Oke. Sebab selama ini masalah-masalah kesejahteraan sosial itu ya banyak dikeluhkan ya tentang adanya sasaran yang tidak semestinya, atau program yang tidak tepat sasaran. Maka itu beliau titip betul, mulailah bekerja dengan data yang akurat. Mulai dengan data yang akurat. Mulailah dengan data yang akurat. Dan dengan begitu nanti kita ke depan akan bekerja berdasarkan suatu perencanaan yang baik, berpedoman kepada suatu situasi kondisi real di tengah-tengah masyarakat. Karena datanya akurat itu dulu. Nah, beliau juga meminta BPS ya untuk menjadi pihak yang mengkonsolidasikan semua data yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga. Karena sebelum ini kita tahu bahwa setiap lembaga, bahkan pemerintah daerah punya data sendiri-sendiri. Nah, itulah yang ingin direkonsiliasi atas arahan Presiden dalam waktu tidak terlalu lama. Mudah-mudahan sudah ada data tunggal yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi kita. Ya, itu juga yang dikeluhkan selalu masyarakat ya. Nggak tepat sasaran ya, Gus ya. Kemudian ya salah sasaran atau sasarannya gimana gitu. Karena ada data yang isu dari dulu tuh ya. Pemda punya sendiri, BPS punya sendiri. Apa upaya yang dilakukan oleh Kemensos yang dipimpin oleh Gus Ipul sekarang? Ya, sekarang kita menyerahkan semua data yang kita miliki sesuai arah Presiden ke BPS. BPS nanti yang akan merekonsiliasi dengan metode yang mereka miliki. Ya, kemudian dilakukan suatu penjenjangan sehingga kita lebih bisa memiliki sasaran yang lebih jelas gitu. Lebih jelas dan kemudian berbagi. Kemudian berbagi. Tapi sebelum itu saya selalu mengajak teman-teman Kementerian Sosial untuk mengingat apa yang disampaikan oleh Presiden saat pelantikan. Waktu itu beliau menyebut kira-kira beginilah. Cita-cita bangsa kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, bangsa yang baldatun toyibatun warobun ghafur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Orang kecil bisa tersenyum, orang kecil bisa tertawa. Inilah saya kira pesan yang saya catat dan saya
bagikan kepada seluruh teman-teman yang menjadi bagian dari kerja Kementerian Sosial untuk menjadi inspirasi bagaimana mereka bergerak ke depan. Harus ditekankan, dimasukkan dalam hati bahwa tugas kita membuat mereka wong cilik ini tersenyum. Berat banget ya Gus? Ya menurut kita ya ini harus kita kerjakan. Ya. Ini yang harus kita kerjakan. Seberat apapun? Seberat apapun, dan kita tidak sendiri. Karena Pak Presiden selalu menekankan kita harus kerja terintegrasi. Kita bukan Superman, tapi super team. Super team. Nah, untuk menuju visi misi yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Saya kira dengan pengalaman Pak Presiden ya, dengan kapasitas yang dimiliki dan kemampuan untuk membuat tim yang baik, saya kira apapun tantangannya bisa diatasi dengan strategi yang cukup jitu, strategi yang efektif. Itu saya kira itu. Oke, Gus, tadi saya ngintip-ngintip ada apa? 12 gol atau 12 sasaran yang akan dicapai oleh Jadi memang saya merumuskan ya sama teman-teman ini ya tugas atau sasaran kerja Kementerian Sosial. Memang sebelumnya ada 26 sasaran. Ya. Setelah kita rumuskan, kita kelompokkan lagi. Oh, di squeeze ya? Itu kemudian jadi 12 pas. Pas itu pemerlu atensi sosial. Oh, oke. Gitu loh. Dan atensi itu adalah asistensi dan rehabilitasi sosial. Oke. Nah inilah sasaran kerja Kementerian Sosial itu yang pertama anak-anak rentan ya. Anak-anak rentan itu balita telantar, anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, anak yatim, anak yang ditinggal oleh orang tuanya, ya, banyak macam-macam yang terkait dengan anak-anak yang rentan ini. Oke. Kemudian difabel, ya, nanti akan kita diskusikan. Kita bahas cukup ya. Nanti kita bahas cukup banyak. Kemudian lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang berada di kawasan 3T dan juga yang KAT. Komunitas adat terpencil. Oke. Ya. Kemudian juga warga binaan, korban kekerasan, korban nafsa dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, ya seperti mereka yang korban TPPO gitu ya, dan juga perempuan rentan, tunasusila dan lain sebagainya, dan yang terakhir adalah fakir miskin. Nah inilah kira-kira yang menjadi sasaran kita, dan tentu itu bukan pekerjaan yang mudah ya, tetapi Kementerian Sosial sudah bekerja ya jauh sebelum saya dan sudah ada jejak-jejaknya yang akan saya teruskan yang baik-baik gitu, sementara yang kurang akan kita koreksi dan kita perbaiki. Kalau tadi bicara atensi ya, apa tadi kepanjangan atensi? Asistensi dan rehabilitasi sosial. Jadi nggak cukup cuman atensi doang ya, harus ada rehab, asistensi, harus rehab, pendampingan, ya kan, kemudian ditingkatkan kapasitasnya, supaya nanti dia berdaya dan lebih mandiri. Gitu. Kalau ngelihat dari populasinya ada berapa yang menjadi sasaran dari Kemsos ya, Gus? Ya beda-beda sih. Kalau misalnya fakir miskin kita tahu ya, yang merilis BPS di angka 9,03%, sekitar 25 juta jiwa lah. Fakir miskin? Ya, fakir miskin. Kemudian yang miskin ekstrim itu 2,3 juta jiwa. Apa dimaksud dengan fakir miskin ekstrim? Miskin ekstrim ya udah sangat parah sekali ya. Gitu. Dia nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan atau nggak punya akses lah terhadap pendidikan, kesehatan ya, mereka yang selama ini memang katakanlah belum tersentuh oleh pembangunan kita. Tapi sekarang udah tinggal 0,83%, sekitar 23,3 juta jiwa yang oleh Presiden ditargetkan dalam 2 tahun ke depan sudah 0%. Gus, saya mau sharing satu data ya. Saya kemarin baca dan saya angkat di podcast saya. Banyak yang cukup memperhatikan, yaitu tentang penelitian dari Semeru Institute. Dia bilang 46% anak orang miskin tetap akan miskin. Karena 3 hal. 1, akses ke finance. Karena kan bantuan kredit itu kan based on kolateral. Nah, orang miskin tidak punya kolateral.
Nomor 2, akses pendidikan yang makin mahal. Iya. Ya, jadi anak orang miskin, dia bilang terhalang untuk masuk ke perguruan atau sekolah-sekolah bagus. Sehingga ujung-ujungnya balik lagi ke profesi-profesi buruh yang juga tidak terlalu berpenghasilan bagus. Nomor 3 itu ketergantungan terhadap bantuan-bantuan termasuk bansos. Tanggapan Pak Menteri gimana, Pak? Ya, pertama kita harus akui memang ada yang seperti itu. Tapi dalam perjalanan bangsa kita setelah merdeka, banyak perangkat-perangkat yang disiapkan khususnya dalam tataran regulasi untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini, bagaimana bisa memberikan perlindungan sosial sepanjang hayat. Setuju. Ya kan, mulai dari dia sebelum lahir sampai dia meninggal. Ini sebenarnya sudah ada perlindungan dan jaminan sosialnya. Misalnya ketika ibu hamil, itu kan juga ada bantuan dari pemerintah. Ketika melahirkan juga ada bantuan dari pemerintah. Sampai nanti anaknya SMA juga ada bantuan dari SMA. Itu pada dasarnya sudah ada perlindungan dan jaminan sosial. Ketika dia usia lulus SMA, kalau yang pingin misalnya pingin sekolah, banyak sekali saluran atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya. Bagi yang pengen bekerja ada misalnya kartu prakerja misalnya. Kalau dia sudah usia produktif, sudah bekerja, ya tentu dilepas. Tapi pada saat dia lansia, nanti pensiun, kan nanti juga ada program dari pemerintah. Jadi itulah yang disebut dengan perlindungan sosial sepanjang hayat. Memang belum semuanya tersentuh, tetapi hari-hari ini jangkauan pemerintah udah jauh lebih bagus dibanding dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Bagaimana mengatasi supaya tidak timbul ketergantungan terhadap bansos menurut Pak Menteri? Ya, maka itu saya sangat memperhatikan arahan Presiden itu. Bagaimana kita berdasarkan data bekerja lebih terukur. Maka kita mulai dengan data akurat itu. Setelah datanya akurat, maka kita harus bikin proses bisnis. Semacam kerja-kerja yang terukur. Nah, pertama-tama tadi disinggung adalah soal jaminan dan perlindungan sosial ini dulu. Dari jaminannya dan perlindungan sosial. Apa itu? Yang menyangkut hak-hak dasarnya. Yang tadi itu hak-hak dasarnya terpenuhi Akses terhadap pendidikan, kesehatan. Kalau kita mau jujur memang sekolah udah gratis. Memang sudah gratis. Sejatinya sudah gratis. Bahwa kalau ada yang nakal-nakal itu memang perlu ditindak. Masih ada sekolah yang memungut, mengambil semacam iuran dari orang tua. Itu sebenarnya dilarang sebenarnya. Tapi pada dasarnya pemerintah itu menyelenggarakan sekolah gratis untuk SD, SMP, bahkan itu disebut kan wajib belajar. Jadi kalau wajib belajar kan pemerintah harus memberikan dukungan. Yang 9 tahun tapi kan kadang ada masalah. Meskipun sudah gratis, berangkat sekolah kan memerlukan biaya. Makanya dikasihlah dukungan tambahan untuk biaya sekolahnya, itu berangkat pulangnya dan keperluan sangunya lah, perluan menjajan di sekolahnya itu kan dibantu juga, misalnya lewat program PKH kita itu, program Keluarga Harapan. Itu ada bantuan untuk itu, dan banyak lagi lah pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya secara program sudah disentuh semua. Untuk kesehatan misalnya, kita memberikan dukungan untuk menjadi peserta BPJS lewat PBI itu, penerima bantuan iuran. Jadi hampir 100 juta itu yang dibayar oleh pemerintah untuk diserahkan ke BPJS Kesehatan, sehingga warga ini bisa menjadi peserta aktif. Kalau dia sakit itu sudah ada biaya untuk pengobatan. Kira-kira seperti itulah. Jadi program-program ini sebenarnya sangat efektif dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan. Apa sudah menyentuh semua? Ya diharapkan bisa menyentuh semua. Kalau belum, ini yang harus kita berikan perhatian secara khusus. Nah,
setelah ini perlindungannya selesai ini, artinya hak-hak dasarnya lah, dia sudah bisa makan sehari-hari, dia bisa memperoleh asupan yang baik gizi, dari gizi, protein dan lain sebagainya. Maka yang kedua berikutnya adalah diberdayakan. Mereka dilatih, ya kalau memang kepingin jadi pekerja yang terampil ya lewat pendidikan vokasi. Kalau misalnya pingin bikin usaha ya tetap tentu dengan rekur dengan pendampingan dan pemberian modal segala macam kan. Bagi yang fungsi-fungsi sosialnya belum utuh ya kan, mungkin karena sakit atau karena difabel, maka ada habilitasi dan rehabilitasi sampai mereka bisa diberdayakan. Nah, setelah ini semua dilewati, maka harus ada graduasi. Mereka harus ada batas waktu. Bansos itu tidak untuk seumur hidup. Ini yang selama ini salah. Ini yang harus kita koreksi. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Presiden ini. Ini salah. Jadi mereka harus punya kesadaran bahwa ini ada waktunya. Bahwa mereka ini kan kadang-kadang orang nggak mau keluar jadi orang miskin, disebut sebagai orang miskin karena takut kehilangan bansos. Betul. Nah, maka itu sekarang kita ingin bahwa yang sudah ada di dalam data itu, katakanlah 25 juta atau 30 juta yang nanti itu datanya akurat, maka akan kita masukkan, setelah itu kita proses, kerjasama dengan seluruh kementerian dan lembaga, mulai dari tadi, mempekerjakan mereka, mencarikan pekerjaan mereka lewat keterampilan yang dimiliki, atau juga cara-cara lain karena sesuai minat mereka. Lewat macam-macam pendidikan, ya kan, diberi modal sehingga dalam waktu tertentu mereka bisa check out, mereka bisa graduasi, lock out. Lock out, lock out. Harus keluar dari situ lah pokoknya. Jadi nggak permanen di sini. Nggak permanen. Ini yang saya setuju dengan Pak Helmi, saya setuju tadi bahwa bansos itu jangan sampai membuat ketergantungan. Gus Ipul mungkin lihat ya, sekarang di TikTok, di medsos, saya sering lihat langsung Amerika, negara yang begitu superpower, sekarang ada homeless di mana-mana. Waduh, mereka tidur di taman-taman. Jadi kaget kita ngelihat datanya. Ternyata karena mereka dapat bantuan itu tuh ya. Jadi membuat mereka males. Ngapain orang begini jada hidup, ya kan? Jadi menurut saya kita harus belajar juga ya, Coach ya. Ya itulah yang dipesankan oleh Presiden. Jangan ada lagi orang tinggal di kolong jembatan di bawah-bawah tol, kan? Di pinggir kali segala macam itu, strand kali itu harus nggak ada itu. Nggak manusiawi juga ya? Iya, itu membiarkan itu juga kita kayaknya kurang peduli segala macam. Maka sekarang ini akan ada inisiasi untuk bagaimana mereka dipindahkan ke rusun transit milik pemerintah. Apalagi Pak apartemen transit milik pemerintah. Apalagi Pak Prabowo juga program 3 juta rumah gratis setiap tahun. Maka ini lewat Pak Ara Kementerian Perumahan dan Pemukiman, kawasan pemukiman ya. Ini menginisiasi, mengajak kita Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah. Kita sedang piloting ini di Jakarta dan di Jawa Barat untuk menyasar mereka yang tinggal di kolong-kolong jembatan. Dan mesti melibatkan pihak pribadi swasta juga ya, Gus Ipul ya? Sangat boleh kalau memang mau lewat CSR itu yang paling misalnya. penting lewat CSR ya? Ya karena gini kan, jadi misalnya ini milik pemerintah lah rusunawannya itu, ya kan? Kemudian di sini ada orang tinggal di jembatan, di bawah jembatan, ya kita naikkan ke sini. Ini nggak gampang, kelihatannya mudah mindahin gini. Mereka udah biasa nggak pakai bayar listrik, nggak bayar air bersih, pokoknya seadanya, seenak-enaknya. Sekarang di bawah, dimasukkan di dalam, dirubah cara berpikirnya, diberi latihan. Misalnya selama 2 tahun mereka harus sudah mandiri, tidak lagi berada di rusun yang. Jadi kalau saya lihat ya program-program dibuat oleh pemerintah ya, termasuk dan terutama setelah Pak Prabowo naik, sebenarnya udah bagus ya Gus. Tinggal masalah penerapannya ya supaya lebih efektif, tepat sasaran, begitu ya Pak Menteri? Ya arahannya cukup jelas. Pak Presiden arahnya cukup jelas, baik di dalam
rapat-rapat maupun ya di dalam RPJMN-nya. Ya visi misi beliau yang sudah yang sudah tertuang dalam RPJMN-nya itu sudah cukup jelas semua. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana bisa melaksanakan di lapangan. Ya. Contohnya ini cobalah kita ganti, kita jangan sampai lihat orang tinggal itu kelihatannya mudah itu. Yeah. Tapi setelah kita data, macam-macam itu masalahnya itu. Macam-macam masalahnya. Setelah kita data itu pun kadang bukan penduduk Jakarta. Mereka dari berbagai daerah. Nah, itu sudah satu masalah, tapi harus diselesaikan. Tapi tetap mereka tidak kita ingin pindahkan supaya lebih baik. Lagi-lagi data menjadi penting. Selagi-lagi data menjadi penting. Dan ini sudah kita mulai nih di DKI kita ketemu banyak masalah. Setuju saya. Nah itu sedang dimulai, sedang proses. Maka ini nanti juga akan ada rapat. Yang insya Allah kalau nanti berhasil ini model di Jakarta sama Bandung bisa diduplikasi ke daerah-daerah lain. Di daerah-daerah lain. Gusman, saya jadi lupa. Tadi kita ngomong setara berkarya di mana kita inklusif ya, melibatkan ya teman-teman yang mempunyai keterbatasan ya, para difabel. Ini gimana nih? Apa perhatian atau program Kemsos terhadap teman-teman difabel? Ya, setiap tahun kan ada Hari Disabilitas Internasional. Ya. Karena ini memang menjadi komitmen global bagaimana melayani, memfasilitasi, mendampingi, memberdayakan warga disabilitas. Ya lagi-lagi ya sekarang masih dalam penyusunan data. Nanti datanya akan kita dapat berapa persen sih warga kita ini. Oh, jadi akan ada data khusus. Khusus. Ya. Dengan bahkan di dalam perintah ketentuan kita itu harus ada kartu penyandang disabilitas. Oh, setelah didata ya nanti akan dikasih kartu penyandang disabilitas. Nah, ini yang dapat apa aja tuh? Ya nanti setelah itu masih di dalam proses pembahasan konsesi. Jadi mereka dapat potongan-potongan pembiayaan, kemudahan dengan kartu itu mestinya ke depan. Mestinya kemudian dalam pendidikan, transportasi ya apa saja termasuk potongan-potongan ya, misalnya naik kereta api, bisa naik bus atau beli bahan-bahan pokok itu isu yang paling penting lah sekarang itu ya. Yang kedua juga bagaimana mereka itu tidak hanya dibuka aksesnya atau difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap apapun, tapi yang juga penting mereka punya kesempatan yang sama. Dalam bekerja misalnya. Sekarang kan sudah ada undang-undang, ada aturan yang mewajibkan pemerintah dan BUMN merekrut 2% dari karyawan. Kayak di Kementerian Sosial ini ada 3.000 karyawan di sini, ya maka 2% dari situ. 60 60 lebih, harus bisa 60 lebih. Kita sudah cukup alhamdulillah ya. Tapi lembaga-lembaga lain apa sudah, kementerian lain apa sudah, ini aja belum tuntas. BUMN juga begitu. Punya kewajiban? Punya kewajiban, 2%. 2%. Pegawainya harus dari kalangan disabilitas. Apalagi kalau swasta ngikut ya, Gus? 1%. Iya. Swasta 1%. Swastanya 1%. Jadi kalau semuanya komit, ya itu lumayan. Terfasilitasi semua dong? Ya lumayan ya, cukup memfasilitasi, memberi kesempatan mereka gitu untuk memenuhi hak-haknya. Jadi ini dua isu ini yang sekarang lagi kita coba elaborasi dalam program-program yang kita miliki. Dan juga kesetaraan dalam berkarya juga ya? Ya harus. Ya mereka kalau sudah dibuka aksesnya, kemudian hak-haknya dipenuhi, tentu mereka akan berkarya gitu. Banyak sekali. Jadi kita lihat ya banyak mereka punya prestasi-prestasi yang banyak yang baik loh gitu. Jadi banyak teman-teman difabel ini yang punya prestasi, punya karya, ya karena selama ini mereka mungkin punya kesempatan. Tapi tertutup selama ini ya? Ya sebagian punya kesempatan, yang lain belum. Makanya ini dibuka lah, diusahakan peluangnya lebih luas. Gitu. Gusman tahu Putri Aryani? Yang kemarin dapat? Wah itu luar biasa ya. Luar biasa, banyak sekali. Mendunia itu sudah. Wah itu menginspirasi. Itu ini juga membuka mata semua lah bahwa
ternyata ada orang-orang hebat ya yang begitu membanggakan kita semua, membanggakan bangsa Indonesia. Gitu. Saya pikir bisa jadi ikon tuh, Gus. Ya saya kira ya. Saya kira ya saatnya nanti kita mesti ajak ya bareng-bareng berjuang. Karena dia membuka mata orang. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ternyata di dunia ini ya. Iya. Selama kesempatannya dibuka ya tidak ada yang tidak mungkin. Reformasi misalnya membuka banyak kesempatan orang untuk bisa jadi apa saja. Karena kesempatannya kemudian terbuka. Kalau nggak ada reformasi, orang kayak saya mungkin nggak ada peluang bisa jadi menteri. Enggak lah. Itu udah ditulis. Iya, nggak artinya gitu. Karena peluangnya ya dibuka gitu. Jadi terbuka, siapapun bisa punya kesempatan yang sama. Terus juga apa programnya Kemsos untuk peringatan Hari Disabilitas Internasional, Gus? Ya, kita sebenarnya tidak hanya menjelang Hari Disabilitas, ini kan semacam peringatan ya, yang memperkuat komitmen, yang menyadarkan kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama dalam memfasilitasi, mendampingi, memberikan peluang kepada saudara-saudara kita yang difabel. Itu. Tapi kita juga punya program yang berkelanjutan gitu. Di samping tentu bantuan-bantuan sifatnya ya, bantuan-bantuan sosial ya, tapi juga kita ada pendampingan, ya kan, ada program permakanan juga untuk meningkatkan gizinya. Jadi kita ada 44.000 setiap tahunnya itu, setiap hari kita beri makan pagi dan siang. Bergizi, makanan bergizi untuk gratis. Mengurangi angka stunting ya, Gus ya? Kan itu isu besar mereka untuk menuju 2045 Mereka biar sehat juga, karena kalau sehat kan, kalau bugar kan bisa melakukan apa saja. Gitu. Dan mengurangi beban orang tua juga ya? Mengurangi beban dan dia bisa lebih produktif. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, benefit atau keuntungannya kalau difabel itu bugar. Makanya dimulai dengan makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Ya, tiap hari tuh. Termasuk Sabtu Minggu kan makan nggak ada libur. Oh, Sabtu Minggu jadi kasih? Iya. Kalau misalnya mereka memerlukan pendampingan yang lebih intens, ya kita siapkan beberapa sentra. Jadi mereka tinggal di tempat kita, didampingi. Ya tentu sekali lagi dengan durasi yang kita siapkan, sehingga mereka bisa berdaya. Kuncinya tadi berdaya, mandiri. Jadi tidak berada di panti kita terus, tapi dia harus berdaya, dia harus mandiri, kembali di tengah-tengah masyarakat. Pak Menteri, kalau ada masyarakat yang melakukan bantuan dari Kemsos, mereka harus kemana ya di daerah-daerah itu? Iya, bisa ke sentra-sentra kita ada. Kita punya 31 sentra ya. Sentra itu pusat pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ya, itu bisa di situ, atau bisa juga ke panti-panti secara langsung ya, atau juga langsung kepada penerima manfaat. Ya, namanya penerima manfaat kan. Jadi banyak sih pihak-pihak swasta yang turut juga membantu secara langsung berbagai hal yang terkait dengan memperkuat teman-teman difabel ini. Pak Menteri, adakah lagi yang ingin disampaikan, barangkali mungkin himbauan kepada masyarakat? Ya, saya ngajaklah kepada kita semua, kepada masyarakat luas, mari kita ciptakan ekosistem yang mendukung teman-teman saudara kita yang difabel ini bisa mendapatkan hak-haknya, ya kan, sehingga mereka juga bisa nyaman dimanapun berada, lewat fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan, dan juga tentu kebiasaan kita mengapresiasi mereka, menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka juga harus diberi akses, diberi kesempatan, diberi fasilitas, dan juga yang juga penting tadi peluang yang sama untuk bisa bekerja. Baik Pak Menteri, jadi yang jelas menurut saya, tadi pagi saya barusan posting satu IG post saya Pak Menteri.
Jadi ada satu peristiwa pemberian uji coba memberikan makan gratis lah kepada satu siswa sekolah di Palembang kebetulan. Ini inisiatif dari Polda Sumsel. Iya. Terus anak ini nggak mau makan. Iya. Sekelilingnya lah makan, dia nggak mau makan. Dia bilang, kenapa? Ini untuk ibu saya. Iya. Bapakmu di mana? Bapaknya udah meninggal. Ibunya ternyata tukang ngepel. Wow, saya bilang sih mestinya kita itu ruang publik kita harus dipenuhi dengan message-message, berita-berita yang inspiratif kayak gini ya, daripada beritanya yang kekerasan, korupsi, ruda paksa. Jadi mari kita sama-sama membuat iklim yang inspiratif. Ya, jadi Kemsos tidak cukup dengan kementerian-kementerian, tidak cukup. Ya, jadi ini betul pemerintah harus hadir, tapi seluruh elemen masyarakat yang bisa membantu harus membantu. Pak Menteri setuju? Setuju sekali. Dan saya juga membaca itu, membaca itu kisah itu ya. Ini pilu atau inspiratif ini? Kisah pilu atau kisah inspiratif? Tapi apapun, ini adalah suatu hal yang seharusnya bisa membuat kita, siapapun kita itu, ya membuat melakukan apa, atau lebih peduli terhadap sekitar kita. Itulah intinya. Jangan biarkan tetanggamu kelaparan. Jangan biarkan tetanggamu kelaparan. Itu penting itu, pelajaran dari itu. Jadi lihat ke sekeliling kita itu. Itu luar biasa itu. Cerita itu luar biasa itu. Gimana kalau difilmkan aja? Iyalah, siap aja. Maksud saya begitu masuk barang itu. Coba itu deh. saya udah melakukan itu dari dulu Pak Menteri. Iya, makanya ini coba aja itu kisah yang. Ya, saya pikir semua pemerintah hadir, tetapi semua unsur masyarakat juga harus bahu membahu. Pemerintah tidak cukuplah sumber daya yang dimiliki, anggarannya juga terbatas, ininya terbatas. Tapi kan pemerintah harus pakai strategi. Sehingga meskipun anggarannya terbatas, tapi efektif bisa menyentuh semua kalangan. Lebih-lebih kalau masyarakat bisa berpadu. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi makanya harapan kita ke depan, kita siapkan data dan boleh siapapun mengintervensi. Betul. Tidak hanya pemerintah. Lebih-lebih mengintervensi mereka yang belum terjangkau oleh program pemerintah. Ini mengintervensi untuk kebaikan. Ya, kita intervensi untuk kebaikan. Kita intervensi untuk kebaikan. Mari kita jadikan menjadi gerakan nasional ya, Pak Menteri ya. Bukan cuma gerakan pemerintah, gerakan nasional. Gerakan nasional, makanya komitmennya harus komitmen nasional. Dan dalam Hari Disabilitas ini kita ingin semua orang menjadi bagian penting dari Indonesia yang produktif dan berdaya saing. Apa tagline-nya? Kemensos selalu ada. Kemensos selalu ada. Selalu ada. Terima kasih Pak Menteri. Jadi itu dia, saya pikir saya tidak perlu rekap, udah sangat jelas ya. Pak Menteri menyampaikan yang jelas, setara berkarya itu intinya ya. Terutama teman-teman penyandang disabilitas boleh berkarya, bekerja, mendapatkan hak-haknya ya. Dalam bidang apa saja, termasuk dalam bidang kepemimpinan. Ya, jadi tidak ada pernah halangan sama sekali. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Sudah ganggu saya ini. Saya yang terima kasih ini dibantu. Senang sekali nih kita dibantu kalau Mas Helmi Yahya ikut membantu kerja kita, itu tentu amat bermanfaat untuk efektivitas kerja-kerja kita. Saya tuh senang Pak Menteri. Begitu Pak Prabowo bilang 3 juta rumah gratis, saya tuh yang bikin bedah rumah tuh saya Pak Menteri. Mulai dulu kita bangunin yang rumah-rumah orang yang membutuhkan. Betul. Alhamdulillah kan ini akhirnya menjadi inspirasi dan sampai sekarang. Terima kasih. Itulah wawancara saya dengan seorang menteri yang sangat luar biasa. Dan yang luar biasa Mas Helmi. Kalau saya biasa di luar. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.